Episode 75. Pesta telah dimulai. Tamu dari keluarga besar sudah mulai berdatangan, bergerombol dan membentuk kelompok masing-masing. Bicara memamerkan apa yang mereka punya. Kak Niah, duduklah. Kenapa malah Kak Niah yang sibuk sih? Raksa menarik lengan kakak perempuannya. Hilir mudik orang-orang menikmati makanan. Mereka sedang menikmati hidangan pembuka dan camilan. Tenaga 3 orang pelayan perempuan dan 2 pelayan laki-laki tidak akan cukup menangani ini. Jadi Dania sudah memakai celemek dan ikut membantu mempersiapkan makanan. Untuk makanan utama sendiri sudah terhidang secara prasmanan. Bukan hasil masakan bibi pelayan rumah tentunya. Bisa pingsan mereka kalau harus mempersiapkan menu makan malam utama. Sudah sana pergilah. Temani ayah. Dania mendorong TV Bu Raksa. Bagaimanapun dia anak laki-laki yang akan menjadi wajah keluarga ini. Apalagi di rumah ini garis keturunan laki-laki sangat diagungkan. Dania yang hanya anak dari ibu yang sudah meninggal sudah pasti hanya dipandang sebelah mata. Karena tamu yang datang pun tidak ada yang berasal dari kerabat ibunya. Keluarga ini sudah lama terputus hubungan dengan keluarga ibunya. Hanya Dania yang masih sering berkunjung ke kampung halaman ibunya. Nona, kenapa di dapur? Bibi pengurus rumah yang muncul dari dalam sudah mengambil P1S4V di tangan Dania. Sudah jangan pedulikan aku. Mana? Buah yang harus dipotong. Biar aku yang kerjakan. Bibi yang lain saja. Dania memotong buah kecil-kecil lalu memasukkannya dalam wadah. Menambahkan sirup dan susu. Setelah itu memasukkan batu es. Selesai. Dia meminta pelayan membawakannya ke depan. Ternyata kamu bersembunyi di dapur ya. Risha muncul dengan bala tentaranya. Dania mendengus. Sudahlah. Aku sudah menghadapi 2 adik ipar yang bahkan jauh lebih julid darimu. Kata-katamu tidak akan mempan padaku. Begitu kira-kira yang dikatakan Dania. Mengacukan adik tiri dan sepupu di belakangnya. Pergilah jangan menggangguku. Dania mengacungkan P1S4V yang habis dia pakai memotong buah di tangannya. P1S4V berlumuran warna merah terkena daging buah naga. Risha dan 2 sepupunya memandang. P1S4V itu ngeri. Ada apa denganmu? Mereka hanya ingin menyapamu. Nyonya Antarna Group. Haha. Yang lain ikut tertawa. Dania menarik nafas dalam. Kesal sekaligus tidak bisa melakukan apapun. Ketidakhadiran Tuan Saga hari ini memang menunjukkan bagaimana statusnya. Dia tidak lebih seperti istri yang diabaikan. Jadi kalau Risha menyinggung itu, dia memang tidak punya bantahan untuk mematahkannya. Setelah bicara macam-macam ketiga orang itu akhirnya pergi. Ternyata berbeda dengan adik ipar yang akan terus mengoceh walaupun diacuhkan. Ternyata mental kalian masih sangat lemah ya. Dania tertawa menghibur dirinya sendiri. Acara ulang tahun ayah dimulai. Dia maju ke depan dan memberikan sambutan kata pembuka membanggakan keberhasilannya dan perusahaan. Dia menarik tangan putra kesayangannya. Penerus keluarga dengan senyum bangga. Dia juga menyebut nama Dania. Semua orang diam. Mencari-cari sosok yang disebutkan oleh Gunawan. Wajah mereka penuh tanda tanya. Sedangkan wajah ibu tiri terlihat tidak senang. Apalagi saat suaminya tidak menyebut nama Risha untuk membanggakan keberhasilannya menembus dunia entertainment. Dania yang sedang merapikan meja terdiam. Melihat wajah orang-orang. Lalu matanya bersitatap dengan ayahnya. Kemarilah. Ayah mengulurkan tangannya. Karena terkejut Dania hanya terdiam. Dan memandang semua orang. Merasa tidak percaya.
Kalau benar-benar namanya yang baru disebutkan ayahnya. Karena Dania kita bisa melewati banyak hal yang sulit. Terima kasih untuk semuanya Dania. Kenapa ini? Kenapa ayah bisa aneh begini? Menurut Raksa ayah memang sedikit berubah. Tapi kalau seperti ini bukannya sedikit ini mah sudah 180 derajat. Dia bahkan menunjukkannya di depan orang lain. Di depan keluarga besar dan ibu. Kupikir dia hanya akan melakukannya kalau kami hanya berdua. Ayah, apa aku memang harus mulai membuka hati dan memaafkanmu? Semua orang bertepuk tangan dan mengucapkan selamat. Dania mendekat ke samping ayahnya. Laki-laki itu mengusap kepalanya lembut. Terima kasih untuk semuanya, ayah. Dania menjawab lirih. Dia masih belum bisa memahami. Kenapa sikap ayahnya berubah seperti ini? Apa ada yang salah dengan ayah? Apa benar laki-laki di hadapannya benar-benar sudah berubah? Apa dia merasa menyesal? Entahlah. Yang pasti dia menunjukkan kasih sayangnya pada Dania. Apa memang kesabaran benar-benar akan berbuah manis pada akhirnya? Dania menatap orang-orang di sekelilingnya. Yang paling tidak suka dengan perlakuan ayah pada Dania tentu saja Ibu Tiri. Dia berwajah masam sepanjang acara. Makan malam berlangsung dengan baik. Semua orang dewasa mengambil makanan bergiliran lalu berkumpul di meja makan. Mengobrol, membahas hal remeh-temeh. Sementara anak-anak duduk di karpet sambil menonton TV menikmati makanan mereka. Pelayan sibuk dengan pekerjaannya. Keluar masuk. Menyiapkan apa yang kurang. Dania masih mondar-mandir membantu. Dia membantu meladeni segerombolan anak-anak. Mereka ribut meminta ini dan itu. Main dorong-dorongan juga. Ada yang menangis. Ibu mereka menghentikan makan dan melerai perkelahian antar anak-anak. Kak Nia, ayo duduk di meja makan. Raksa sudah mau menarik lengan Dania. Sudah sana. Kak Nia nggak apa-apa. Lagi ngurusin ini bocah-bocah. Tunjuknya pada anak-anak yang duduk di sampingnya. Dia mengusap kepala anak yang tertawa senang di sampingnya. Tidak. Kakak harus makan juga kan? Pembicaraan Raksa terhenti. Saat terdengar keributan dari luar, semua orang menoleh. Seorang pelayanan laki-laki tergopoh-gopoh masuk. Memberi hormat sebentar. Menghadap Gunawan yang sedang berbincang dengan anggota keluarga lainnya. Maaf Tuan. Tuan Saga. Dia bukan hanya berkeringat karena berlari. Tapi lebih pada keterkejutan. Melihat tamu yang datang terlambat. Yang sedang ada di halaman depan. Kenapa? Ayah Dania bangun dari tempat duduknya mendekat. Ada apa dengan Tuan Saga? Sudah terdengar nada panik dari suaranya. Tuan Saga datang. Apa? Sudah seperti ada kilatan petir yang menyambar. Antara antusias dan wajah pucat. Apalagi anggota keluarga yang lain. Yang tadi sudah memandang sebelah mata dan berkata nyinyir pada Dania. Wajah Ibu Tiri juga terlihat sangat pias. Keributan tidak terelakkan. Semua bicara membuat hipotesanya masing-masing. Kak Tuan Saga datang. Raksa menarik lengan kakak perempuannya. Hei mana mungkin. Belum menyelesaikan kalimatnya ayah dan Tuan Saga muncul beriringan. Dan seperti biasa sekretaris Han mengikuti dari belakang. Dengan pandangan datar dan tidak bergeming. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Tuan. Ayah Dania bicara pelan di samping Saga. Saya mewakili keluarga sangat berterima kasih. Saga tidak mendengarkan. Lah mengedarkan pandangan mencari Dania. Tertangkap. Sosok gadis itu di antara kerumunan anak-anak. Apa itu yang dia pakai? Celemek. Kurang ajar. Apa kalian menjadikan istriku pelayan di sini? Saga mendekati Dania.
Gadis itu masih ternganga tidak percaya kalau yang sedang berjalan mendekat itu benar-benar Saga. Tapi demi melihat siapa yang berdiri di belakangnya, dia yakin ini benar Tuan Saga. Aku kemari hanya untuk melihat istriku. Saga melingkarkan lengannya di bahu Dania. Lalu M3EC1 fem pipi kiri Dania. Seisi ruangan ribut. Bahkan Dania pun terlonjak. Sayang. Ada apa denganmu? Kenapa kamu melemparkan nuklir mematikan sekarang? Apa yang ingin kamu tunjukkan sekarang pada keluargaku? Kalau aku adalah istri yang dicintai. Terserahlah. Begitu pikir Dania. Karena ketika ekor matanya berkeliling. Sepertinya sekarang keluarga besarnya ini melihatnya dengan cara yang berbeda. Takjub, bangga, juga menyesal. Kalian pasti menyesal karena mengacuhkanku kan? Apa ini? Saga menarik celemek yang dipakai Dania. Kamu datang cuma disuruh jadi pelayan di sini. Melirik semua orang. Matanya berakhir pada ibu. Wanita itu sudah pucat. Apa kamu yang menyuruh istriku memakai ini? Suasana yang tadinya adalah makan malam yang menyenangkan dan penuh tawa tiba-tiba berubah tegang. Saga membuka ikatan celemek di pinggang Dania, lalu menariknya. Dia melemparkan benda itu ke lantai. Tepat di hadapan ibu. Han, catat siapa saja yang sudah berani minta dilayani istriku. Tunggu apa yang mau dilakukannya. Apa dia mau balas dendam? Baik Tuan Muda. Hei, Sekretaris Han jangan asal menjawab perintah aneh begitu. Kemana otakmu? Mereka keluargaku tahu. Sayang. Dania melingkarkan tangan di pinggang Saga. Persetan. Lakukan hal memalukan untuk melunakkan amarahnya dulu. Semua orang yang melihat terkejut. Dengan panggilan Dania pada Saga. Mereka semakin menciut ngeri. Saya hanya membantu anak-anak. Kata Dania pelan menunjuk anak-anak. Kenapa mereka tidak takut sih? Tapi malah sepertinya tersihir dengan pesona Tuan Saga. Hei, bocah-bocah. Sadarlah. Kalian tidak boleh ngefans pada orang semacam dia. Kalian tidak boleh meniru tindakannya sekarang. Walaupun dia keren dan sok hebat begini. Hentikan tatapan terpesona kalian. Han, catat siapa nama orang tua mereka. Beraninya menjadikan istriku pengasuh anak-anak. Baik Tuan Muda. Dania menatap Sekretaris Han geram sekaligus memohon. Hentikan kegilaan majikanmu bukan menurutinya. Kumohon. Sayang bukan begitu. Saya sedang bermain bersama anak-anak. Karena mereka makannya belepotan makanya saya pakai celemek. Kumohon percayalah seperti biasanya. Kumohon bodoh sekali ini saja. Sepertinya memang begitu Tuan Muda. Keluarga Nona Dania kan tahu kalau Nona Dania adalah istri Anda sekarang. Tidak mungkin mereka seberani itu untuk memperlakukan Nona tidak baik. Anda tidak memanggil Nona untuk menjadi pelayan kan Nyonya? Han beralih melihat ibu. Wajah ibu pias. Tidak Tuan. Saya tidak. Dia terbata menjawab. Tangannya gemetar. Sayang. Aku tahu. Kata-katamu mengandung ancaman mematikan Sekretaris Han. Aku harus mengakhiri ini. Apa Anda mau makan sesuatu? Saga tersenyum mendengar tawaran dari Dania. Dia melihat orang-orang di sekelilingnya. Mereka masih mematung. Menonton dengan perasaan campur aduk. Cenderung takut. Apa yang kalian lihat? Lanjutkan makan kalian. Baik Tuan. Kemudian mereka bubar. Kembali ke meja makan. Yang tadi bersuara berisik dan bisik-bisik kini suasana menjadi mencekam. Mereka meneruskan makan. Walaupun kini tidak terlalu berselera. Selamatkan aku Sekretaris Han. Dania memohon melalui sorot matanya. Tuan Muda saya akan menyiapkan meja di ruangan lain.
Sekretaris Han si pembaca pikiran yang berguna dalam situasi mencekam. Saga menarik tangan Dania agar mengikutinya. Mereka duduk di ruang tamu yang lengang. Bodoh. Tunjuknya di kening Dania. Apa? Lirih menjawab. Tundukkan kepalamu hanya kepadaku. Menuding kening Dania lagi. Pakai namaku untuk membungkam mulut mereka. Saya tidak apa-apa. Merekkan keluarga saya. Getir menjawab. Inilah kelemahan terbesar Dania. Keluarga. Haha. Saga tertawa sendiri. Benar keluarga. Itulah tali yang mengikatmu denganku. Satu kecupan lembut di pipi Dania membuat gadis itu terlonjak. Untung saja dia tidak mendorong TV Bu Saga. Kalau dia melakukannya karena refleks, maka habislah dia. Kau senang aku datang? Lah sayang. Kali ini aku benar-benar senang melihatmu. Kamu datang sudah seperti dewa penolong untukku. Berterima kasihlah dengan benar. Mengusap B1B1R Dania dengan jemarinya. Lalu M3LFM4TB1B1R itu. Dia menghentikan sebentar serangannya. Bernafas bodoh. Gelagapan Dania menjawab. Serangan selanjutnya kembali dilancarkan. Di ujung ruangan sekretaris Han memalingkan wajah. Bersambung.